Kalian bingung kenapa logo kalian ditolak logo ground? Ini rahasianya. Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini, teman-teman. Kali ini kita bakal membahas tentang logo ground lagi ya, karena dari komentar yang kemarin-kemarin, apalagi videoku yang sempat yang membahas tentang logo ground itu sempat banyak yang nonton. Lebih dari 600.000 views kalau nggak salah. Wow, gede sekali ya. Sampai itu foundernya logo ground itu sampai menghubungi Rio Purba tuh, ngucapin terima kasih karena membawa traffic yang gede ke logo ground. Wow. Oke, jadi kita karena banyak yang belum paham, masih belum bingung, terus banyak juga yang nge-DM Rio Purba, "Bang, kenapa ya logoku itu ditolak terus oleh logo ground?" Nah, ini aku kasih tahu rahasianya, tapi sebelum ke sana ya, aku pengen membahas secara umum logo ground itu seperti apa supaya nanti teman-teman nggak bingung ya, dan memang sudah mengerti alur cerita atau alur kerja dari logo ground itu sendiri. Nah, jadi kita ke homepage logo ground dulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, logo ground ini kayak marketplace ya, tempat berjualan desain logo. Tapi bedanya bukan seperti kayak Shutterstock, kayak Microstock gitu ya. Ini bukan jualan template yang bisa dibeli berapa kali, ratusan kali, ribuan kali, enggak. Nah, kalau di logo ground ini tepatnya itu marketplace ready made logo. Jadi logo yang memang siap dipakai untuk bisnis. Jadi ketika logo kalian dibeli, itu nggak boleh lagi ada orang lain atau klien lain yang membeli logo kalian. Makanya harganya cukup besar, cukup mahal ya dibanding dengan template-template logo yang kalian jumpai di Microstock ya. Nah, kalian bisa lihat nih, logo ini hijau daun, hijau daun ya. Ini dijual $400 cuy ya. Jadi kalau kalian bisa jual satu logo aja satu bulan, itu udah lepas tuh kebutuhan hidup ya, sekitar 6 juta gitu ya satu bulan cuy. Oke, tapi minimalnya di sini kalau aku sih minimalnya $200 ya. Nggak tahu nih kalau ketentuan dari logo ground berapa ya. Tapi rata-rata yang aku lihat sih ya sekitar $200 itu ke minimalnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih $1.000 cuy. Mungkin kalian ada yang bertanya, dari mana kita memberikan harga ini, dari mana ya, patokannya apa? Nggak ada patokannya, itu murni kalian sendiri yang memberikan harga. Dan untuk memberikan harga, mungkin kalian bisa lihat industrinya. Misalnya kalian tuh menyasar logo, kalian membuat logo untuk perusahaan apa ya, kapal pesiar. Nah, kan ini industrinya kan mewah ya, industri mahal ya. Nah, jadi teman-teman bisa membuat harganya itu bisa $500 atau $1.000. Nah, kita akan lihat beberapa top favorite logo ya. Di sini ada top 100 logo. Oke. Nah, ini ada 100 logo terbaik lah ya, di voting oleh si foundernya atau si teman-teman dari logo ground, juga dari komunitasnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada seperti bendera, terus ada kayak tengkorak school kayak gitu ya teman-teman. Oke, coba kita lihat. Di sini ada dua contoh, kita akan lihat. Kalau yang ini teman-teman bisa lihat, ini $1.200 coy harganya ya. Ini telah laku terjual pada tahun 2018. Oke, kalau school logo tadi kita bisa lihat. Nah, school logo ini tahun 2019 itu lakunya dan harganya $600. Gila-gila kan? Nah, jadi bisa bayangin teman-teman, ini yang punya ini adalah si mana nih yang punya nih? Nih Alerox ya. Alerox ini salah satu founder atau pendiri dari logo ground. Base-nya itu di South Africa, dan ini teman-teman bisa lihat koleksi desain logo yang dijualnya. Teman-teman bayangkan, ini ada 7 halaman, satu halaman tuh ada berapa nih ya? Wow, mungkin 20 lebih mungkin ya. Jadi dia punya koleksi 100 desain logo yang siap dijual di logo ground. Dan bayangin teman-teman bisa hitung kan, ini ada berapa banyak logo yang sudah terjual nih. Nah, dan aku juga sudah punya beberapa desain logo yang sudah terjual juga teman-teman. Oke. Nah, ini akunku. Aku punya 21 desain logo yang kalau ditotalin itu bisa harganya itu $5.000 lebih ya. Tapi baru laku 3 ya. Jadi yang ini kayak sendok makan restoran, terus ini kayak ada Queen Bee ya. Terus ini ada love, terus ada tangan kayak gini, teman-teman. Nah, dan harganya aku jual kemarin itu $200. Oke. Nah, jadi itu perkenalan singkat lah ya buat teman-teman pengen tahu tentang logo ground itu seperti apa.
Next kita akan membahas tentang pembagian hasilnya seperti apa sih ya. Kalau logo kita itu bisa terjual di Logo Ground. Nah, di sini ada langsung aku feature ya, aku langsung bisa bacakan dan tunjukkan ke kalian. Itu komisinya itu di split ya. Jadi 90% tuh ke kita sebagai desainer dan 10%-nya itu untuk fee ya, atau untuk administrasi atau untuk perkembangan atau pengembangan dari logoground.com itu sendiri. Kalau dulu ya, itu 100% untuk si desainernya, paling nanti dipotong untuk biaya PayPal aja. Jadi kalau sudah selesai projectnya itu ditransfer ke PayPal kan kita kena cas ya, berapa sekian persen, sangat rendah lah ya, sangat sedikit. Tapi kalau sekarang itu sudah ada di ketetapannya ya, ada 10% itu udah termasuk fee PayPal. Kemudian untuk ya perkembangan logoground.com itu sendirilah, karena kan itu butuh biaya hosting, biaya domain yang dibayarkan per tahun dan itu pasti besar kan biayanya. Nah, jadi ini kira-kira 90% lah yang akan kita terima dari hasil penjualan logo kita. Nah, di sini teman-teman aku mau kasih lihat beberapa koleksi desain logoku ya. Ini rata-rata desain logo lama, teman-teman. Waktu aku aktif di 99 Designs kira-kira tahun 2012 sampai 2013 ya. Dan aku bongkar-bongkar harddisk itu banyak desain-desain logo. Dulu tuh kan masih cupu ya cuy ya. Masih cupu. Dari sekian banyak kontes yang aku pernah ikutin di 99 Designs, itu ada beberapa desain logo yang bagus ya. Nah, disitulah aku kumpulin, aku bongkar semua hard drive ya, HDD ku, dan aku kumpulin desain logo yang lumayan bagus. Dan itulah yang aku upload ke Logo Ground. Dan lumayan sih hasilnya, aku bisa menjual 3 desain logo di sini. Kalau semakin banyak desain logo kita, semakin aktif kita ngupload desain logo ke Logo Ground, itu hasilnya penjualannya akan lebih bagus lagi teman-teman. Nah, kalau dari aku sendiri bagaimana sih alur kalau teman-teman pengen upload atau aktif di Logo Ground ini ya. Kalau dari aku sendiri itu yang pertama kita fokusnya di kontes ya, kontes atau project. Jadi kalau teman-teman desainer logo nge-project one to one ke klien ya, itu pasti ada desain logo yang ditolak klien kan, atau kalian ngontes ya, kalian ngontes aja dulu, banyak-banyak yang ngontes, itu pasti ada desain logo yang tidak dipilih oleh klien, oke? Nah, desain-desain logo inilah kalian pilih yang bagus-bagus untuk di-upload ke Logo Ground. Nah, ini kalau versi kerja aku ya di Logo Ground ya. Jadi kalian upload di Logo Ground. Nah, dari Logo Ground pasti ada keterima tuh beberapa yang bagus-bagus dan yang unik ya. Nah, yang tidak keterima di Logo Ground ya, yang di-decline atau ditolak, itu teman-teman bisa olah lagi untuk dijual template-nya ke Creative Market, ke Graphic River, atau ke Microstock seperti Shutterstock, Freepik, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, jadi ini alur kerja. Jadi kalian sekali kerja untuk kontes ya, tapi hasilnya itu kalian bisa buat untuk jual juga di Logo Ground, bisa jual juga di Microstock ataupun di Marketplace Design template-nya. Nah, jadi itu kalau versi aku. Tapi kalau teman-teman mau dari awal memang fokus di Logo Ground, memang buat desain logo di Logo Ground, yang nggak ada masalah juga sih. Oke. Jadi kalau yang versi aku tadi supaya lebih lebih maksimal aja. Kalian satu sisi dapat penghasilan dari kontes. Terus yang desain-desain logo yang ketolak di kontes, yang tidak terpilih di kontes, itu kalian jual lagi di Logo Ground. Dan logo-logo yang tidak keterima di Logo Ground, kalian jual lagi di Microstock. Jadi untungnya itu double-double dari beberapa sumber kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya ada hal yang pengen aku tunjukkan ke kalian. Ini cukup penting di Logo Ground ya. Nah, ini ada badges achievement ya, atau seperti penghargaan atau apa yang sudah kita capai di Logo Ground. Nah, di sini aku udah punya 3 achievement. Yang pertama itu 4 years of member of Logo Ground. Jadi aku udah 4 tahun menjadi anggota di Logo Ground walaupun nggak aktif ya cuy. Kemudian di sini 1 gold level achievement. Oke, nanti kita akan lihat satu persatu. Dan di sini aku sudah jadi di Logo Ground itu ada level-levelnya. Dan aku sudah capai level 3 yaitu silver teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat ya artinya apa sih. Nah, di sini kita akan lihat makna dari badges, arti dari badges ataupun level yang kita terima di Logo Ground ya. Jadi di sini ada level 1, level 2, 3 dan berikutnya, dan di sini aku berada di level 3 atau silver ya. Dan kita mencapai level 3 itu ketika kita mendapatkan 20 reputasi ya. Apa itu reputasi? Ya, reputasi itu dinilai dari beberapa faktor ya, teman-teman bisa baca. Dan di sini beberapa faktornya yaitu you upload logos that approve. Jadi semakin banyak logo yang kalian upload dan di approve oleh Logo Ground, maka reputasi kalian akan naik dan level kalian akan naik.
Kemudian you sell logos ya. Jadi kalau bukan hanya logo kalian approve, kalau logo kalian terbeli atau terjual, itu berarti reputasi kalian tuh semakin terpercaya, semakin naik. Kemudian your project runs smoothly on time. Nah, jadi ketika ada yang beli logo kalian, bisa jadi si klien minta perubahan. Misalnya perubahan nama atau perubahan warna itu diperbolehkan. Nah, itu dihitung sebagai project, teman-teman. Dan kalau project ini berjalan lancar, itu juga akan mempengaruhi level kalian. Kemudian you are active in designer forum. Jadi kalian tuh aktif di forum, terus ngepost pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Kemudian your client contact us to tell us how happy they are. Nah, ini mungkin level selanjutnya. Kalau kalian project kalian lancar, mereka senang, klien kalian senang dengan hasil logo kalian, dan mereka klien itu mengkontak Logo Ground. Wah, ini senang kali aku bisa kerjasama dengan Rio Purba, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu reputasi kalian akan bertambah juga. Kemudian ini ada beberapa badges yang teman-teman bisa lihat ya. Kalau kalian login ke Logo Ground, lihat aja deh ya. Lihat aja di halaman ini, klik di titik tiganya, nanti kalian bisa baca langsung di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, ketika akun Logo Ground kalian telah mencapai level 2 atau level 3 ya, silver tadi, kalian tuh bisa mendapat keistimewaan. Salah satunya, kalian bisa mereview atau menentukan desain orang lain, desain logo orang lain, apakah diterima atau tidak. What? Jadi aku bisa aja memutuskan, oh desainer si A, desain logo si A itu nggak boleh ditolak, nggak boleh diterima tuh, harus kita tolak di Logo Ground. Itu aku bisa menentukan, cuy. Oke, yang pembahasan inilah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu alasan kenapa logo kalian ditolak. Salah satunya karena review dari komunitas atau sesama desainer di Logo Ground. Nah, di sini aku akan kasih tahu caranya. Aku buka dulu dashboard di Logo Groundku. Di sini aku klik menu logo, kemudian di sini logo reviews. Sebagai desainer di Logo Ground yang sudah mencapai level 3, aku bisa mereview desainer orang lain, ya, desain orang lain. Dan ketika kita klik logo reviews, maka akan tampil seperti ini. Dan ini adalah desain logo orang lain. Jangan-jangan desain logo orang Indonesia nih ya. Ngaku kalian siapa desain logonya ini, ya. Jadi di sini aku bisa menentukan. Kalau aku nggak suka dengan logo ini, aku tinggal pilih serious problem or copied logo. Jadi misalnya aku lihat, ini kayaknya plagiat nih. Atau aku pernah lihat kan, betulan nih plagiat nih. Atau secara kualitas aku menilai kayaknya belum cocok nih. Nah, aku tinggal kasih nilai rendah aja antara ini dua. Oke. Bahkan ketika aku pilih di tengah, ini belum tentu diterima ya. Jadi almost ya, jadi hampir betul ya gitu ya. Hampir bagus kayak gitu kira-kira. Dan selain penilaian di sini ya, aku juga bisa kasih penilaian, oke. This logo is copied from, aku kasihlah linknya apa gitu kan, HTTPS entah apa. Misalnya ini ketahuan plagiat seperti itu. Kemudian aku tinggal submit logo and next ya. Artinya ketika aku submit, aku akan dibukakan desain logo lainnya untuk aku review. Oke, jadi alasan kenapa logo kalian ditolak tuh karena Logo Ground itu bukan hanya admin yang nge-review, tapi desainer logonya yang sudah mencapai level tertentu juga ikut nge-review desain logo kalian. Nah, sejauh mana sih review dari desainer-desainer kayak kami ini bisa mempengaruhi desain kalian itu diterima atau ditolak? Di sini jawabannya. Welcome to Democratic Republic ya. Jadi Logo Ground itu mereka ngeklaim bahwa mereka ini website yang demokratis ya. Jadi siapa aja bisa memberikan pendapat. Jadi only designer with silver or higher rank ya, berarti di level ketiga ya, silver atau level yang lebih tinggi yang bisa nge-review logo. Oke. Nah, di sini teman-teman, admin still review the logos and make the final decision. Misalnya nih, aku nge-review desain logo, apakah aku suka atau tidak dengan desain logo ini kan. Nah, reviewku ini nanti bakal dibaca oleh si admin. Oke, kemudian nanti mereka yang akan menentukan apakah desain logo ini ditolak atau tidak gitu ya. Belum tentu aku di situ menolak, tapi adminnya merasa kayaknya desain logo ini bagus, ya udah diterima kayak gitu ya. Jadi reviewku itu belum tentu diterima ya, teman-teman. Tetapi teman-teman harus baca ini. If a logo receive 3 no votes before receiving its first yes vote, it is declined with the decline reason, community declined. Oke, jadi ketika satu logo mendapatkan vote 3 kali, vote tidak atau vote ditolak ya, sebanyak 3 kali oleh komunitas. Komunitas ini maksudnya desainer-desainer Logo Ground kayak aku ya. Berarti itu udah langsung di-ban, teman-teman. Jadi, bukan di-ban, ditolak ya, mentah-mentah. Jadi admin itu nggak baca-baca lagi alasannya. Kalau udah dapet 3 no dari community,
logo kalian tuh bakal langsung ditolak, ya, nggak perlu dibaca-baca admin lagi gitu, kira-kira. Nah, di sini ada juga yang menarik, teman-teman. If the community loves a logo and the admin doesn't, jadi ketika komunitas, ya, kayak desainer kayak aku ini, ya, suka dengan logonya, tapi admin nggak, ya, itu admin akan mendengarkan komunitas, ya. Jadi misalnya satu logo itu mendapatkan banyak yes dari komunitas, ada 5 yes atau 10 yes, tapi admin nggak suka nih, lah logo kayak gini kok dapat banyak yes, gitu ya. Tapi admin tetap mendengarkan komunitas, karena dia mendapatkan vote yes banyak, ya admin akan approve logo itu untuk dijual di Logo Ground. Seperti itu, teman-teman. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman banyak yang no, misalnya satu logo yang di atas ini, oke, banyak ada 10 orang desainer yang ngevote no. Nah, ini no, ini jelek, ini misalnya plagiat, misalnya seperti itu ya. Misalnya nih ya, mohon maaf nih kalau desainer logonya ada di sini. Mohon maaf. Misalnya mendapatkan vote no itu ada 10 orang atau 5 orang, tapi admin suka dengan ini gitu ya. Nah, admin lebih mendengarkan komunitas ya. Jadi udah mendapatkan 5 vote no, ya udah otomatis admin akan mendengarkan komunitas dan akan menolak desain kita secara langsung. Nah, mungkin ini salah satu alasan kenapa logo kalian itu susah diterima atau terus-terusan ditolak di Logo Ground. Alasan kedua kenapa logo kalian ditolak di Logo Ground adalah mungkin kalian kurang jujur dengan karya sendiri ya. Jadi ini kan kita mengupload ke Logo Ground yang salah satu marketplace ya standarnya paling tinggi lah di dunia saat ini untuk ready-made logo. Nah, jadi buat teman-teman yang baru belajar, jangan sembarangan upload desain logo ya. Kalian tahu sebenarnya desain logo kalian masih kaku, tapi kalian upload aja terus ya. Upload terus, akhirnya logo kalian semua itu ditolak di Logo Ground. Dan hati-hati ketika logo kalian itu sudah ditolak, misalnya kalian upload 5 atau 10 logo dan 10-nya ini ditolak, hati-hati kalau akun kalian tuh akan di-ban atau di soft-ban seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman jangan dipaksakan. Kalau teman-teman baru belajar, ya udah nikmati aja proses belajarnya dulu. Sampai kalian bisa membuat desain logo yang bagus, yang sesuai dengan standar komunitas, ya kalian akan coba lagi untuk upload di Logo Ground. Nah, yang terakhir aku mau kasih tahu beberapa poin yang official langsung dari Logo Ground-nya kasih tahu ke kita kira-kira kriteria logo yang akan diterima di Logo Ground itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa teman-teman pakai untuk memperbaiki kualitas desain logo kalian. Jadi di sini basic requirement-nya yang terpenting adalah logo kalian harus unik ya, jangan plagiat, jangan generik. Yang kedua itu simple. Nggak apa-apa banyak details, tapi tetap simple, tetap bisa terlihat ini bentuknya apa, paham ya. Kemudian yang ketiga itu tidy atau rapi, jangan kayak asal-asalan, jangan kayak sembarangan, jangan kayak kaku kayak gitu. Teman-teman harus buat desain logo ini memang untuk dijual, jadi bukan sekedar bagus aja desain logo kalian, tapi kalau bisa ketika klien lihat desain logo kalian, mereka tertarik untuk beli. Nah, desain seperti itulah yang bakal di-approve di Logo Ground, oke? Jadi ketika kalian ngedesain logo, kalian posisikan mata kalian untuk melihat sebagai seorang klien. Kira-kira kalau aku klien, aku sendiri klienku, ya, kira-kira aku mau nggak membeli desain logo ini? Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh ilustrasinya. Misalnya pertama desain logo kalian, ini udah generik huruf M biasa, kan tidak ada variasi, cuman begitu aja, ini jelas ditolak. Kemudian kalian perbaiki lagi kan, itu nanti kalian ada dikasih ya, nanti dikasih alasan. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk memperbaiki desain logo kalian, ya kalian bisa upload ulang. Oke? Jadi di sini dari yang awal bentuknya seperti ini, terus kalian cuman ubah rounded cornernya ya, yang tadinya tajam-tajam di sini teman-teman ubah jadi rounded corner. Oke? Ini masih belum bisa teman-teman ya, jadi karena masih kelihatan generik atau logonya kelihatan biasa aja. Kemudian kalian pasang lagi variasi, wah, supaya bentuknya lebih solid, lebih berisi, kalian pasang lingkaran. Tapi kalian ini lingkarannya belum balance teman-teman, belum kelihatan rapi, kayak ini potongannya masih kayak asal-asalan kayak gitu kan. Nah, ini juga masih belum. Oke, kalian perbaiki bentuknya supaya terlihat balance, terlihat lebih solid, lebih mengisi ya. Nah, dan ini masih debatable sih ya, masih ya diterima atau enggak gitu ya. Tapi ini jauh lebih bagus ya kalau dibanding dengan yang awalnya tadi, teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga, kalian tambah fill-nya, kalian tambah shadow-nya, kalian tambah semuanya supaya kelihatan ini klop, ini solid satu bagian dari logo. Nah, inilah contoh ilustrasi dari desain logo yang akan diterima. Tapi bukan berarti kalian nanti upload
ini, oh ini huruf M, nanti aku tirulah ini jadi huruf A, terus B, C. Enggak juga ya teman-teman, ini hanya contoh ilustrasi. Jadi kalian bayangkan progres dari logo yang kurus, yang nggak solid, yang generik, yang awal menjadi logo yang solid seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu proses yang harus kalian lalui, oke? Nah, beberapa logo yang pasti ditolak di logo ground. Selanjutnya ini kita akan bahas, lihat nih teman-teman, yang logo yang ada wus-wusnya atau swooshnya itu, yang kayak ada garis-garis kayak gitu melengkung. Nah, ini jelas ditolak di logo ground. Kemudian ada logo orangnya. Ini kan sering kan kayak logo komunitas kan, logo orang bergandengan tangan beberapa orang. Nah, itu juga pasti ditolak karena ini generik sekali. Terus juga ini teman-teman ada kayak logo orang bersilang kayak gitu ya. Nah, itu juga pasti ditolak. Terus kayak gini circular patterns ya, ini juga udah generik sekali. Nah, ini juga logo kayak lipatan burung, lipatan kertas itu juga ini udah generik sekali ya. Logo freelancer.com juga pakai kayak gini. Banyak logo kayak gini ya. Jadi itu juga akan ditolak. Nah, simplified lion face kayak gini juga ya, atau hewan-hewan yang kayak simplified kayak gini yang udah generik-generik. Dan beberapa desain-desain logo lain nanti linknya aku cantumkan supaya teman-teman bisa lihat sendiri ya, teman-teman bisa baca dan bisa lihat jadikan patokan. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen serius untuk upload logo kalian di Logo Ground. Semoga kalian bulan depan, ya sekarang kalian pelajari, bulan depan kalian bisa approve desain logo kalian. Nah, kalau kalian udah berhasil approve di Logo Ground, jangan lupa kabarin aku ya. Nanti tag aja di IG story, nanti aku akan share ulang ke teman-teman desainer lainnya kabar bahagia tersebut. Atau bahkan ada yang udah laku terjual di Logo Ground. Nah, itu juga share juga. Jangan lupa tag Rio Purba di IG story. Oke, sekian dulu untuk desain logo hari ini ya. Buat teman-teman, terima kasih udah saksikan. Jangan lupa bantu share, bantu support channel Rio Purba dengan nge-share video ini ke desainer lainnya, ke sosial media kalian, ke IG story. Jangan lupa tag Rio Purba supaya nanti aku bisa share ulang story kalian. Oke, itu aja. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain, tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.